teman-teman bantu subscribe channel F Obat Malikari ST. Dan jangan lupa untuk support selalu ya. Saudara-saudaraku yang ada di mana-mana tempat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang mungkin saudara-saudaraku yang ada di luar negeri yang kebetulan sering mengikuti program pelayanan, baik dari saya bahkan seluruh hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melayani. Dan puji Tuhan, pada saat ini kita kembali berjumpa dengan saya Obed Malikari yang ada di Maumere. Maumere itu di mana? Maumere itu di Kabupaten Sika, di NTT. Dan puji Tuhan, saat ini kita berjumpa dalam suasana sukacita di program yang saya angkat, yaitu Mesbah Doa dan Renungan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam ruang ini, kita masuk di dalam mesbah ini, dimanapun saudara berada. Mari apapun persoalan beban yang kita hadapi, dan tentu saja bencana yang sedang melanda seluruh dunia, yang tentu kita tidak bisa mengelak, yang tentu kita tidak bisa untuk berdiam diri. Ini suatu pergumulan, tapi kita percaya bahwa di saat kita berdoa bersama, bergumul bersama, dan saling sharing firman Tuhan bersama, di situ ada kekuatan, di situ ada jalan pintu. Oleh karena kita punya Tuhan Yesus itu setia. Bukti adalah di saat minggu-minggu Prapaskah kita percaya, kita memperingati tentang Dia Yesus yang lalu, yang telah menunjukkan kasih setianya sampai Dia mempersembahkan dirinya di atas bukit Golgota, di salib. Tubuhnya dipersembahkan, darahnya tercurah ke bumi. Tanda kasihnya kepada saya dan saudara. Haleluya. Maka tentu dalam situasi ini Dia tetap setia. Dia tidak pernah berubah. Dia dahulu, sekarang, dan seterusnya sampai kedatangan yang kedua kali. Haleluya. Bapak saudara kasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami tinggikan, kami muliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Sang Anak Allah itu, Sang Tuhan itu, Allah itu juga yang ada, yang datang ke dalam dunia, yang telah menjalankan satu amanat agung yang mulia, yang kudus, yaitu mempersembahkan diri di atas kayu salib, rela mati di sana, setia sampai mati, dan menunjukkan betapa kasih yang besar kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan, baik hamba di sini bersama dengan keluarga, bersama dengan setiap orang yang mendukung, bahkan saudara-saudaraku yang saat ini mereka sedang mengikuti acara ini, mereka sedang mengikuti setiap pergumulan ini. Mari Tuhan jamah setiap hati kami, jamah setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan ataupun mengikuti setiap program-program pelayanan seperti ini. Mari Tuhan curahkan Roh-Mu yang tak terbatas itu. Roh Kudus terus tercurah, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan setiap pribadi-pribadi kami, hati kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami merasakan kehadiran Tuhan di sana, dan kami merasakan kepemimpinan Tuhan di sana, karena ada inkarnasi Roh Kudus, karena ada campur tangan lawatan Tuhan lewat Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, setiap penghalang karena pekerjaan iblis, apapun kuasanya, demi nama Yesus Kristus Tuhan, dia tidak akan bisa menegar, dia jauh, dia takluk, karena nama itu berkuasa. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, bahkan di bawah bumi, tunduk dan takluk atas nama itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari curahkan rahmat dan kuasa-Mu, dan berkati kami Tuhan dalam mesbah doa dan renungan pada saat jam ini hingga selesai. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak saudara kasih Tuhan. Pada waktu yang lalu dalam mesbah doa dan renungan, kita mendengarkan firman Tuhan tentang kisah Daniel yang melakukan suatu kebiasaan berdoa di saat badai. Doa, pujian dan penyembahan kepada Allah. Di saat badai itulah
Tuhan memberikan pertolongan. Dia tetap digiring masuk kepada persoalan itu. Dia tetap dibawa ke lubang singa. Tetapi ada pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya. Saat ini saya terpanggil untuk membawa kita dalam suasana kita, dalam bencana yang sedang melanda seluruh dunia, di bangsa kita Indonesia, bahkan di daerah kita masing-masing, bahkan juga berdampak kepada kehidupan kita masing-masing, bahkan kita sebagai umat orang percaya, orang Kristen. Maka mari saatnya untuk kita sama-sama berbicara firman Tuhan, bercakap-cakap firman Tuhan, karena di situ ada kabar sukacita, di situ ada kekuatan, karena Injil itu adalah kekuatan Allah di dalam nama Yesus. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, saya membawa kita untuk kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Ayub pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ayat yang kedua, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawablah iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat yang ketiga, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, dan yang menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ayat yang keempat, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Itu ayat yang kelima. Ayat yang keenam, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ayat yang ketujuh, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpahnya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayat ke-8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ayat yang 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, Bapak-Mama semua, di saat ini kita masuk dalam perenungan firman Tuhan tentang bagaimana kisah Ayub. Siapa yang tidak kenal Ayub? Mungkin bisa saja Ayub ada hubungan dengan om saya, om kita, dan lain sebagainya. Tetapi kisah tentang Ayub di dalam cerita ataupun bagian firman Tuhan di dalam Alkitab ini, kisah tentang seorang Ayub yang kalau kita sudah mendengar tentang Ayub, bagaimana dia itu seorang hamba, seorang manusia yang benar-benar punya kehidupan menurut catatan Alkitab adalah sebagaimana juga perenungan kita adalah seorang yang didapati oleh Tuhan soleh. Kesalehannya itu luar biasa. Kesalehan berbicara tentang ibadah dia, doa dia, penyembahan dia, yang kemudian dia juga hidup dalam kebenaran. Salah satu bukti kebenaran adalah kejujuran dia. Yang kemudian juga di sini adalah dia hidup takut akan Tuhan. Dia menjauhkan diri daripada kejahatan, mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Dia tidak tergoyahkan. Dalam situasi seperti itulah tentu dia berada di dalam suatu pergumulan oleh karena adanya cobaan, adanya ujian. Nah, Mama saudara kekasih Tuhan, saya membawa satu tema di sini. Di Ayub ini adalah tema tentang menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan sekalipun ada godaan dan ujian. Menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan
sekalipun ada godaan dan ujian. Bapak saudara kekasih Tuhan, kita berada dalam suasana bencana yang sangat luar biasa. Baik itu COVID-19 atau Corona, bayangkan jutaan orang harus meninggal, berimbas dampak kepada berbagai macam sistem perekonomian kita yang mengalami suatu kesuaman, berdampak kepada banyak hal, banyak perusahaan yang harus gulung tikar, di PHK, dirumahkan dan lain sebagainya. Bahkan saudara kekasih Tuhan di daerah kami, di sini bayangkan bahwa di Kabupaten Sika ini, bayangkan PNS itu sudah sampai dengan posisi bulan Maret ini belum menerima gaji oleh karena suatu situasi kondisi ini. Ini suatu gambaran sebagaimana juga yang terjadi situasi yang Ayub alami, bahkan lebih daripada itu. Bayangkan Bapak Saudara kekasih Tuhan, kalau kita baca sebelumnya di pasal 1, di mana Allah mengizinkan sang iblis yang sang penggoda pembawa pencobaan itu untuk datang mencobai Ayub, sekaligus di saat itulah ada ujian yang daripada pihak Allah untuk supaya bagaimana melihat sejauh mana Ayub itu hidupnya, kesolehannya, kesalehannya, ibadah dia, penyembahan dia, doa dia, bahkan kehidupan dia takut Tuhan dan jauhkan dari apapun kemudian dia pudar ataupun apakah kemudian dia murtad. Tetapi dalam pasal 1, bayangkan Bapak Saudara kasih Tuhan, dia harus kehilangan harta bendanya, yang dia memiliki berkat-berkat yang Tuhan berikan. Menurut catatan Alkitab, sampai iblis mengatakan bahwa karena Tuhan memagari dia di sekeliling hidupnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkat sehingga tidak ada satupun yang kekurangan, malah dia berlipat ganda. Dia juga harus kehilangan anak-anaknya. Bayangkan, dia harus mengalami suatu situasi yang sangat dahsyat kerasnya. Tetapi dalam hal ini, Ayub menurut catatan Alkitab atau firman Tuhan, dia tetap menyembah Allah. Dia tetap setia pada Allah. Dia tetap datang dan terus hidup di dalam memuji-muji dan menyembah Allah. Perkataan dia dalam pasal 1 adalah, semua itu datang daripada Allah, maka kembali itu kepada Allah. Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Haleluya. Satu hal yang sangat luar biasa dan mungkin jarang kita, bahkan mungkin saya juga tidak sama seperti ini. Tetapi Bapak sedang Tuhan bahwa takaran yang Tuhan berikan bagi kita itu akan berbeda-beda. Ayub dalam tingkatannya ini sudah tingkatan yang sangat luar biasa. Mungkin berbeda dengan saya dan pasti berbeda oleh karena ukuran kadar iman, kemampuan bobot yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan, baik pencobaan ujian itu akan berbeda-beda. Bahkan juga bagi Bapak Saudara semua, kita apa yang kita hadapi ini, itu yang kemudian bagaimana kita mau belajar daripada kehidupan Ayub. Bayangkan istrinya yang dia kasihi, tetapi pada saat situasi tertentu istrinya malah mengecoh dia. Dan ini pasti cara-cara iblis untuk bagaimana menjerumuskan Ayub untuk Ayub kalau bisa tinggalkan Tuhan. Ayub kalau bisa tinggalkan cara beribadah dia. Ayub kalau bisa tinggalkan imannya. Tetapi di sini Ayub tetap berkata, memang pada satu situasi dia marah sama istrinya dia, bahwa dikatakan di sini dengan perkataan perempuan gila. Tetapi Alkitab mencatat di sini bahwa Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, ini satu hal yang kemudian kadang-kadang begini, satu situasi yang kadang-kadang hal-hal yang kita temui. Contoh hal-hal yang sering. Kadang-kadang misalnya contoh kita sudah siap-siap ke gereja, tiba-tiba kadang-kadang ada hal-hal yang sepele terus muncul dari perkataan kita bilang, kamu ini menjadi penggoda pencobaan. Haleluya. Kamu ini sepertinya setan atau iblis yang mengganggu saya untuk saya ke gereja. Kadang-kadang kata-kata itu muncul dan itu situasi yang tentu mungkin wajar dalam situasi ini. Dalam situasi ini pun Bapak Saudara kekasih Tuhan, bahwa ada hal-hal yang menarik di sini. Bahwa rupa-rupanya berbicara tentang sesuai dengan tadi tema tadi, bahwa menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan di saat situasi cobaan atau godaan dan ujian. Ini kita belajar daripada Ayub. Di sini menurut firman Tuhan konteks ini dalam pasal 2,
Ayat yang pertama di situ ada catatan di sini yang menarik, bahwa pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka juga datang iblis untuk menghadap Tuhan. Haleluya. Ini satu gambaran, Bapak Mama sudah kasih Tuhan. Kadang-kadang saya merenungkan firman ini juga, dan firman yang lain juga lucu. Ternyata di mana ada anak-anak Allah, di mana ada anak-anak Tuhan, di mana ada orang percaya, di mana ada pujian dan penyembahan, di mana ada yang namanya bersorak-sorai memuji Tuhan, di situ ternyata juga iblis ini sudah menyusup masuk. Di mana iblis ini yang tadi saya katakan menjadi penggoda, pencobaan. Iblis ini sering datang dan muncul. Tujuan dia adalah menggoda. Tujuan dia adalah mencobai. Jadi kalau kita menurut catatan firman Tuhan bahwa pencobaan itu tidak datang daripada Allah, tetapi pencobaan itu adalah datang daripada si iblis. Dia ingin mencoba. Tetapi dalam konteks ini, pencobaan itu di dalam sepengetahuan Allah, dan pasti semua dalam ujian Allah. Tetapi bagian pencobaan ini di dalamnya itu diikuti dengan ujian. Contoh, Bapak, hal yang saya ambil contoh kecil, sederhana ilustrasi. Misalnya orang atau anak-anak kita dalam proses naik kelas. Tidak mungkin guru mengatakan bahwa nanti mereka mengikuti pencobaan naik kelas atau coba-coba naik kelas. Tidak ada. Tetapi yang ada adalah ujian naik kelas. Tidak mungkin coba-coba naik kelas. Haleluya. Atau hal yang lain, mungkin katakanlah orang mau masuk ke melamar kerja, mungkin dia bilang coba-coba, ataupun istilahnya pencobaan. Tidak mungkin. Tetapi yang pasti adalah diuji. Iblis memakai ataupun cara licik adalah menggoda, mencoba, dengan tujuan adalah supaya orang percaya, anak-anak Tuhan yang dialami oleh Ayub ini adalah dia jatuh, dia murtad. Atau yang tadi saya ilustrasi tentang anak sekolah, maka dia turun kelas. Itu tujuan daripada iblis. Tapi tujuan Tuhan adalah lewat ujian adalah supaya anak-anak itu, ataupun lewat cara mungkin guru, istilah tadi ilustrasi itu adalah tujuan adalah supaya dia naik kelas, supaya dia berprestasi, dia dievaluasi sejauh mana dia punya belajar selama ini mengikuti pelajaran, sejauh ini selama dia mencerna tentang ilmu pengetahuan yang dia peroleh, yang diajarkan. Ini salah satu bentuk adalah cara untuk bagaimana tadi dengan ilustrasi tadi anak-anak yang ujian untuk naik kelas. Ya adalah evaluasi bagi dia sejauh mana dia memahami akan setiap materi yang diberikan dan seterusnya. Ini satu bentuk juga cara yang dibangun untuk bagaimana hal ini diberikan kepada Ayub. Bapak sudah kasih bayangkan yang tadi, tahap yang satu dia harus kehilangan anak-anaknya, meninggal semua harta bendanya, dan sekarang adalah iblis tawarkan. Tuhan tanya kepada iblis, apakah engkau dalam menjelajahi bumi, engkau melihat, mencermati apakah di situ engkau dapati Ayub, seorang hamba yang kesalehannya luar biasa, ketekunannya luar biasa, bahkan dia takut akan Tuhan, dia menjauh kejahatan. Benar, iblis ketemu itu, dan memang betul ini sasaran. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, apalagi orang yang melayani seperti saya, bahkan semua hamba Tuhan, para pendeta pelayan, tentu menjadi sasaran, menjadi cara strategi untuk bagaimana melumpuhkan supaya jangan pelayanan kepada ini menjadi hambatan, dan juga jangan memenangkan banyak jiwa. Ini juga kadang-kadang strategi cara iblis. Ini strategi karena dia menggoda Tuhan. Dia mau menyatakan kepada Tuhan begini, coba Tuhan buktikan. Kalau yang lalu itu dia sudah lolos, sekarang yang kedua adalah tubuh yang dipakai untuk penyembahan ini, tubuh yang dipakai untuk memuji Tuhan dan mengangkat Tuhan ini, mengangkat tangan di hadapan Tuhan ini, Tuhan buat izinkan untuk dia mengalami luka parah, maka dia akan murtad. Iblis minta Tuhan kalau bisa buat bukti itu. Dari pihak Tuhan, saya juga punya pemahaman di sini bahwa dari pihak Tuhan adalah Tuhan juga mau membuktikan kepada iblis bahwa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang sudah hidup menyatu dengan Tuhan, dia tidak akan tergoyah, dia tidak akan tergoda, dia tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Karena apa? Dia telah dikawal oleh Tuhan. Dan saya juga mau katakan bahwa di minggu Prapaskah kita memperingati tentang pengorbanan Tuhan Yesus.
persembahan yang sempurna di atas kayu salib. Dia telah melewati setiap pergumulan sejak Taman Getsemani sampai dia disalib, setia sampai mati. Dia telah mengalahkan itu semua. Maka pasti Bapak Mama, saya dan saudara, Tuhan Yesus yang sama, yang telah menunjukkan itu semua, akan mengawal, menjaga saya dan saudara, sehingga kita tidak akan bisa terperosok di dalam pencobaan yang sedang melanda seluruh dunia, yang sedang datang dan terus menghantui kita, yaitu lewat cara-cara pekerjaan iblis. Karena kita punya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Bagaimana di sini kita seperti Ayub untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan Tuhan di tengah cobaan, di tengah godaan, yang tadi godaan iblis dan lain sebagainya ini, dan juga di tengah ujian dan lain sebagainya. Mari Bapak Mama Saudara, cara iblis adalah bagaimana dia membuat supaya anak-anak Tuhan murtad, bagaimana supaya anak-anak Tuhan ini hancur, bagaimana supaya anak-anak Allah yang sudah diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus ini menjadi orang yang kemudian kehilangan harapan dan lain sebagainya. Tetapi cara Tuhan adalah dia mau supaya anak-anak Tuhan tetap teguh berdiri, tetap tegap berdiri, tetap beriman kepada Yesus Tuhan Sang Anak Allah itu, Juru Selamat satu-satunya itu, supaya kemudian kita benar-benar menjadi orang-orang pemenang. Haleluya, Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini tentu kita belajar di sini. Ada hal yang menarik juga di sini, bahwa sebenarnya di sini kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, ternyata di sini iblis itu hanya selevel ataupun dia punya tingkatan itu sangat di bawah di dalam pengendalian daripada Allah. Kenapa di sini? Karena Allah yang mengendalikan, Allah yang mengatur segala, sehingga kemudian menurut catatan kita bahwa dia betul mengalami, dia memberontak di sorga dan lain sebagainya, dilempar ke bumi dan lain sebagainya. Itu oleh karena dia tidak punya kemampuan apa-apa, dia punya suatu kekuatan apalagi, tidak punya suatu kekuatan apalagi yang telah dinyatakan oleh Yesus, yang telah mengalahkan itu lewat salib di Golgota. Itu telah membuktikan dan telah mati dan bahkan bangkit pada hari yang ketiga. Itu satu kemenangan, itu satu hal yang melumpuhkan pekerjaan iblis. Tuhan Yesus telah memegang kunci maut, dan Allah mau, maka kerajaan iblis dan segala kekuatannya telah dipatahkan. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, dari kisah Ayub ini kita belajar di sini bahwa apapun situasi, penggoda, pencobaan, tantangan, ujian yang dihadapi oleh dia tidak akan pernah tergoyahkan, karena dia tahu bahwa Tuhan yang mengizinkan itu semua, entah itu pencobaan, entah itu ujian, tujuan adalah untuk supaya Ayub punya masa depan yang penuh harapan, untuk supaya Ayub ini naik tingkatan atau kelas, haleluya, untuk supaya saya dan saudara mengalami suatu perubahan hidup, untuk menjadi orang pemenang, untuk menjadi orang yang kemudian sukses, untuk orang kemudian lebih luar biasa. Mari Bapak Mama Saudara, dalam situasi ini kita tidak boleh takut, gentar, goyah apapun. Secara manusia, tentu manusia kita akan merasakan namanya khawatir, bimbang, resah ataupun situasi. Tetapi percaya, kalau Yesus Kristus telah menjalankan itu semua, melewati semua itu, dan dia mengalahkan itu semua, dialah Tuhan Sang Juru Selamat, dia memberikan jaminan itu, maka percaya saudara sekalian, kita pasti akan menjadi umat pemenang, orang-orang yang dimenangkan. Dan kita percaya Tuhan telah memberikan kita kuasa itu. Oleh karena kita percaya Yesus, kita terima dia, dan kita imani dia, dialah satu-satu Sang Juru Selamat, Tuhan yang hidup, dan dia akan datang sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Haleluya, Bapak Saudara kekasih Tuhan. Ini bagian firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk sama-sama kita dikokohkan, kita dikuatkan, bahwa apapun situasi kondisi, mari kita seperti Ayub, pencobaan, tantangan, persoalan hidup, ataupun apapun yang namanya ujian, itu semua bagikan sesuatu warna untuk memampukan kita untuk lebih kuat, lebih teguh di dalam nama Yesus. Karena kita semakin kuat oleh karena Kristus kita, Tuhan kita itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan seterusnya, dan dia akan datang yang kedua kali. Haleluya. Bapak Mama kasih Tuhan, mari kita ada di hadapan hadirat Allah di mesbah doa dan renungan ini. Saya akan membawa kita untuk kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Haleluya. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas firman Tuhan. Singkat, ringkas bagian firman ini tentang kisah Ayub, seorang pribadi, seorang anak Tuhan yang bergaul karib dengan Tuhan,
kesalehannya, takut akan Tuhan, menjauhkan diri kita, hidup dalam kebenaran, tetapi tidak akan menggoyahkan dia. Sekalipun ada pencobaan, sekalipun ada tantangan, bayangkan Tuhan bahwa begitu hal dia mengalami kehilangan yang luar biasa, bahkan tubuhnya bagian tercabik-cabik, tetapi dia tetap mencintai Tuhan. Dia tetap menjaga hubungan yang baik erat dengan Tuhan. Haleluya. Kami percaya dalam nama Yesus bahwa di tengah situasi pencobaan yang sedang melanda seluruh dunia, yang melanda daerah kami, bangsa kami Indonesia, daerah-daerah kami tetap percaya bahwa kalau Tuhan Yesus telah taat sampai mati, setia sampai mati di atas kayu salib, memenangkan semua itu, maka kami percaya kami juga adalah umat-umat pemenang. Kami adalah orang-orang yang tetap percaya pada Yesus di tengah situasi badai gelombang apapun. Untuk itu Bapa, dalam nama Yesus, mari Tuhan Yesus, di saat ini Tuhan dapati saudara-saudaraku yang saat ada di mana-mana tempat, termasuk apapun demikian Tuhan. Dalam situasi ini Tuhan, Engkau pagari kami, bungkus kami dengan kemuliaan darah-Mu. Jamah Tuhan setiap pribadi, baik itu pribadi, baik itu rumah tangga orang Kristen, orang percaya dimanapun. Oh Tuhan, jamah mereka yang saat ini Tuhan dalam suatu kelesuan, dalam kegalauan oleh karena bencana ini yang memiliki dampak yang begitu besar, yang Tuhan membuat kami saat ini mengalami situasi yang bagaikan tergoncangkan. Tapi mari Tuhan Yesus, oleh kekuatan Roh-Mu memampukan kami. Dengan semua itu kami terus ada membangun hidup yang terus menerus baik dengan Tuhan, membangun nisbat dengan Tuhan, dan terus berpengharapan pada Tuhan. Kami percaya Tuhan jamah setiap pribadi. Saat ini Tuhan yang ada, yang saat ini dia sedang datang dan di hadapan hadirat Tuhan, yang sedang dalam pergumulan atau sakit penyakitnya, atau sakit keluarganya, ataupun mungkin orang-orang terkasih yang saat ini Tuhan bagaikan diambang suatu kehidupan yang Tuhan tidak pasti. Mari dalam nama Yesus, jamah tangan Tuhan di sana. Jamah tangan Tuhan di sana. Jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan dalam nama-Mu Yesus. Ada kuasa Allah terjadi di sana. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu dalam nama Yesus. Bahkan saudara-saudara kami yang terinfeksi wabah corona, dalam nama Yesus, di ruang-ruang isolasi, di rumah-rumah sakit, dimanapun, dalam nama Yesus dia boleh mengalami kesembuhan. Ada kuasa Allah di sana dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, tanda-tanda ini menyertai setiap hamba-hamba Tuhan, setiap orang-orang percaya, setiap anak-anak Tuhan, dalam nama Yesus. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang bisu berbicara, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Urapan Tuhan, urapan kuasa Allah terjadi di sana, dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Mari Tuhan berkati seluruhnya dalam nama Yesus, yang diambang kehancuran karena rumah tangganya, oleh karena masalah persoalan yang ada. Tuhan tolong angkat daripada roh perceraian, angkat daripada roh perselingkuhan dan lain sebagainya, yang di saat dimana mengalami situasi kesulitan dalam bisnis dan usaha dan lain sebagainya, di jabatan-jabatannya, bahkan di perusahaan, dalam nama Yesus Tuhan, kawal di sana dengan kuasa-Mu. Ada kuasa berkat Tuhan, ada pemulihan di sana. Dan Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negeri kami Indonesia. Kami percaya bangsa ini bangsa yang telah diberkati, bangsa yang dikuduskan. Mari Tuhan, ada pertobatan sana sini, ada satu anugerah di sana sini. Hanya anugerah dan kasih sayang Tuhan yang menyelamatkan bangsa ini. Mari Tuhan, ampuni kami orang berdosa, kami orang yang telah menyakiti hati Tuhan. Mungkin kami meremehkan tentang salib Golgota, mungkin kami menganggap remeh tentang darah Yesus yang tertumpah yang sangat mahal itu. Kami minta ampun Tuhan. Mari Tuhan Yesus, ampuni kami semua, supaya kemudian kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah presiden kami, berkati dia Tuhan, pakai dia sebagai alat berkat, dan juga bagi wakil presiden, bahkan juga Tuhan para menteri lembaga tertinggi negara, Polri dan TNI, bahkan seluruh elemen swasta BUMN yang semua link ke bawahnya. Tuhan campur tangan, memberkati semua, menguatkan semua untuk melayani di tengah badai goncangan ini. Ada berkat Tuhan di sana, pemulihan terjadi di sana dalam nama Yesus. Juga Tuhan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, Tuhan juga jamah seluruh pemimpin sampai ke bawahnya. Bahkan dalam nama Yesus Tuhan jamah dari Sabang sampai Merauke. Allah jamah di sana, dalam nama Yesus. Kami percaya darah Yesus yang mahal itu mengalirlah di sana, memulihkan, melepaskan kami semua. Oh Tuhan, kami saudara kami yang ditempa oleh karena masalah tentang
ternak-ternak yang banyak yang mati oleh karena virus Afrika ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, ada pemulihan di sana. Kalau ada salah dan dosa, ada teguran yang Tuhan beri. Mari Tuhan ampuni kami, kuduskan kami, layakan kami. Oleh nama Yesus Tuhan kami, di sana ada pemulihan. Dan kami bersyukur atas anugerah rahmat Tuhan. Engkau Yesus telah rela mati di atas kayu salib bagi kami. Darahmu tertumpah ke bumi, tubuhmu dipersembahkan. Itu satu anugerah besar yang luar biasa. Tuhan berkati setiap pelayanan hamba Tuhan, seluruh pendeta, para evangelis, para anak-anak Tuhan, para anak-anak Tuhan dan orang percaya dimanapun, semua link pelayanan Tuhan campur tangan kuduskan menjadi berkat bagi pemulihan, bagi anugerah lawatan Tuhan. Mari Tuhan pakai sebagai alat yang luar biasa ajaib, mujizat-mujizat bisa terjadi. Hamba Tuhan diberkati, dikawal, dijaga, dipagari oleh Tuhan. Tetap teguh berdiri apapun pencobaan yang melanda ini, yang menghambat pergerakan pelayanan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati semua yang ada, termasuk dengan hamba. Haleluya. Tuhan lindungi kami semua, umat dan orang percaya, keluarga-keluarga Kristen. Tuhan jamah lindungi dari setiap situasi yang ada. Tetap teguh berdiri, berpengharapan pada iman kami yang satu-satunya, Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, Anak Allah yang hidup, yang akan datang kedua kali sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan lawatan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini sembahyang doa kami. Ini mesbah doa dan renungan yang sederhana ini. Tuhan kuduskan dan memberkati dan menjadi berkat bagi kami semua. Ini sembahyang doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara kasih Tuhan. Sampai berjumpa di waktu-waktu yang pada waktu yang dan lain kesempatan. Dan Bapak Saudara kasih Tuhan, kalau ada beban persoalan masalah yang dalam hal ini mungkin sakit penyakit dan lain sebagainya yang perlu didoakan, bisa masuk di dalam media ini untuk memberikan komentar dan lain sebagainya, supaya saya bisa sama-sama kita berdoa. Bahkan akan melibatkan tim untuk berdoa, sama-sama kita bergumul. Dan pasti Bapak Saudara kasih Tuhan, di dalam nama Yesus tidak ada satupun perkara yang mustahil. Bagi kita mungkin tidak mungkin, tapi bagi Tuhan sesuatu mungkin. Karena Dia Tuhan Yesus yang adalah pasti, yang setia. Karena Dia rela mati setia, mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya. Maka Dia akan setia dan selalu setia untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan bagi saya dan saudara. Demikian Bapak Saudara Kristen, sampai bertemu kembali. Haleluya. Shalom.